Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar anak-anak hari ini? Bu Guru doakan semoga anak-anak hari ini dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita sampai di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dan hari ini kita masuk ke subtema ketiga, yaitu lingkungan sekolahku. Dan kita mulai pembelajaran 1. Anak-anak siap, dibuka bukunya halaman 80. Sekolah Lani memiliki halaman luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana dengan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, karena sekarang kita masih belajar di rumah, anak-anak belum tahu lingkungan sekolah kalian. Nah, anak-anak, kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera berangkat ke sekolah. Bacalah cerita di bawah ini. Anak-anak simak. Judulnya Sekolahku Bersih dan Sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Asri itu sejuk. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, kalau dilihat dari teks itu, adakah yang merupakan kalimat perintah? Iya, ada, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Itu, dan juga masih ada lagi, buanglah sampah di tempatnya. Itu adalah kalimat perintah. Nah, setelah membaca nyaring, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa judul bacaan tersebut? Apa tadi judulnya? Iya, sekolahku bersih dan sehat. Betul. Sekarang yang nomor 2, bagaimana keadaan sekolah pada cerita itu, cerita tersebut? Iya, lingkungannya hijau dan asri. Kemudian banyak pohon yang ditanam sehingga udaranya segar. Ruang kelasnya juga bersih. Nomor 3, mengapa udara di sekolah segar? Kenapa kok segar tadi? Iya, karena banyak pohon yang ditanam. Kemudian yang keempat, siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Iya, kami semua. Kami semua itu siapa saja? Ada guru, ada kepala sekolah, ada satpam, ada pegawai. Itu semuanya menjaga kebersihan. Yang terakhir nomor 5, apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih?
Tadi dipeseni apa sama bu gurunya? Iya, membuang sampah di tempatnya dan membersihkan ruang kelas. Nah, sekarang untuk tugas pertama anak-anak. Nanti anak-anak tulis, kemudian diberi tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah. Perintah itu menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Itu namanya kalimat perintah. Coba nanti anak-anak tulis di buku PR kalian. Coba kita lihat yang nomor 1 dulu sebagai contoh. Bu guru sedang mengajar di kelas. Kalimat perintah atau bukan? Iya, bukan. Nah, nanti anak-anak kerjakan nomor 1 sampai 5 di buku PR. Kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Nah, karena tidak bau, tidak panas, itu jadi kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Pajangan membuat kelas kita jadi lebih indah dan rapi. Pajangan itu hiasan kelas. Nah, salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Nah, coba anak-anak amati gambar di buku kalian atau di layar HP kalian. Kalau di buku di halaman 84. Di gambar itu ada pajangan kelas Garuda Pancasila dan gambar kepala negara. Nah, di situ anak-anaknya sedang bekerja bakti menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ketiga dan lambangnya. Nah, untuk tugas kedua kalian, ini nanti ditulis juga di buku PR kalian. Manakah dari bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ketiga? Nanti anak-anak baca di rumah, kemudian yang sila ketiga anak-anak tulis di buku PR. Yang hanya sila ketiga saja. Anak-anak paham, itu adalah tugas kedua. Pajangan-pajangan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Di bawah ini beberapa contoh karya yang bisa jadi pajangan kelas. Karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Jadi ini adalah contoh hasil karya dari tanah liat yang dicetak berbentuk daun. Nah, kenapa kok namanya 3 dimensi? Hasil karya 3 dimensi itu hasil karya yang bisa diisi. Bisa kalau diberi air, itu bisa masuk ke dalamnya. Itu namanya hasil karya 3 dimensi. Tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Kalau di situ cetakannya berbentuk daun. Ini nanti bisa dijadikan sebagai hasil karya atau pajangan. Nah, untuk cara membuatnya yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Jadi disiapkan. Yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh.
sambil diratakan, sambil ditekan-tekan supaya penuh pada cetakan. Kemudian yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Nah, yang terakhir, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Nah, supaya kering, supaya tidak pecah, maka tanah liatnya tadi harus dijemur di bawah sinar matahari atau bisa juga dengan dibakar. Nah, anak paham ya? Biarkan sampai hasil cetakan tersebut kering. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun menjadi semakin indah. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat belajar. Mari kita jaga kebersihan dan kerapian kelas, sekolah, dan sekolah kita. Nah, yang lain selain cetakan daun itu hasil karya dari tanah liat, misalnya celengan, ya, kemudian ada pot bunga, kemudian ada lagi vas bunga. Itu adalah beberapa contoh hasil karya 3 dimensi dari tanah liat. Demikian anak-anak yang Bu Guru sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh silahkan bertanya pada Bu Guru. Terima kasih anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.